Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang lagi di channel aku di Kripto Tenang. Kali ini kita akan mengcover tentang saham ya, walaupun nama channelnya itu adalah Kripto Tenang, tapi saat ini kita juga mengcover tentang saham karena aku pribadi saat ini baru ya di sekitar awal tahun kemarin itu mengalokasikan sebagian dari profit aku dari kripto itu ke saham, yaitu untuk mencari passive income melalui fokusnya untuk sekarang itu ke dividen ya guys ya. Baru aja tadi aku upload ya guys di short mengenai dividen trap ya, ujian yang harus kamu lewati kalau misalnya kamu fokus cari passive income di saham Indonesia. Karena aku pribadi kemarin itu beli beberapa saham, ada di BBNI sama BBRI. Karena BBNI ini dia udah bagi ya guys, lagi proses pembagian dividen, di mana tanggal X date-nya itu yaitu hari ini ya, tanggal 25 Maret 2026. Nah, kalau kita lihat ya guys, yang namanya saham Indonesia itu terkenal banget yang namanya dividen trap. Kalau kita lihat yieldnya saham BBNI itu sekitar 8% ya guys ya. Kalau kita lihat di sini dividen BBNI 2026 dari ini ya, investing itu sekitar 8% yieldnya. Nah, ketika yieldnya itu sekitar 8%, apa yang terjadi pada tanggal X date? Jadi teman-teman itu harus hold sahamnya dari tanggal cum date ke tanggal X date ya. Terakhir kemarin tanggal cum date-nya itu tanggal 17 Maret ya. 17 Maret 2026 ditutup dengan harga 4.390 dan hari ini dibuka ya, sempat ke turun ya, ke bottom itu bahkan sempat ke 9,34%. Kalau per sekarang itu 7,73%. Nah, jadi udah terkenal banget ya guys ya. Nah, kalau kita lihat secara historical, ini yieldnya ya, imbal hasilnya itu kalau dengan harga sekarang itu 7,96%. Tapi kalau aku pribadi itu kemarin itu dengan harga yang aku dapat itu yieldnya sekitar 8%-an guys. Nah, kita coba track ya dari historicalnya sebelum-sebelumnya. BBNI itu kayak gimana ketika dia bagi dividen. Nah, ini pada tahun sebelumnya ya, di 2025 kalau kita lihat itu sama ya, dia mengalami gap down juga dari penutupan sampai di sini sekitar 4% turun, tapi dia terus turun lanjut sampai minus 12%, 12 sampai ke 13%. Dan itu butuh waktu yang cukup lama supaya dia bisa BEP ya. BEP itu sekitar 30 hari lah, 29 sampai dengan 30 hari. Nah, itu baru teman-teman yang misalnya beli di tanggal X hari terakhir cum date tanggal 14. Nah, 30 hari kemudian itu baru. Jadi teman-teman dividennya itu dapat full dan bisa exit dengan di harga beli awal. Nah, kalau kita lihat jauh lebih dalam itu yang nyangkut itu kalau misalnya teman-teman beli di tahun 2024 ya. Karena apa? Karena 2024 memang itu adalah topnya dari saham BBNI guys, bukan cuma BBNI ya, tapi juga saham-saham yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2021, 2022, bahkan 2023, setelah pembagian dividen, walaupun dia setelah bagi dividen itu ada turun ya, tapi yang terjadi itu dia tetap naik ya setelahnya ya, turun naik ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun berturut-turut harga itu tetap mengalami kenaikan setelah pembagian dividen. Kalau misalnya teman-teman udah lama diterjun di dunia saham. Nah, kalau saya pribadi itu kenapa saya tertarik untuk masuk ke dunia saham ya guys. Ada beberapa analisa dan ada beberapa faktor menurut saya pribadi. Yang pertama, kemarin itu pertama kali aku masuk di saham itu di awal-awal ya, awal tahun banget ketika IHSG itu di harga 8.000 dan ke 9.000 ya kan, dimana pada saat harga IHSG di sini itu semua kan pada euforia ya, bahwa IHSG akan tembus ke 10.000, IHSG bahkan ke 26.000 atau something. Tapi ada satu puzzle yang menurut saya pribadi itu miss ya, yang kurang. Di saat IHSG itu di harga 8.000, 9.000, tapi kalau kita misal lihat ya, harga saham-saham yang berfundamental bagus atau ya aku bisa bilang ya, penopang IHSG-nya Indonesia itu big banks ya, ada 4 ya kan. BBRI, BBCA, BBNI sama BMRI ya. Nah,
di kemarin ya. Ya kan, kita lihat kan IHSG ya 2026, awal 2026 itu kan ke 9.000, tapi anomali menurut saya pribadi, anomalinya yaitu saham-saham Big Bang, yaitu pada itu udah masih terdiskon ya dari all time high-nya mereka di 2024 sampai dengan harga sekarang. Itu contoh ini ya, BBRI itu masih terdiskon sekitar 45%. Ya kan, BMRI ya kan, BMRI juga sama ya, dari topnya dengan harga sekarang itu masih terdiskon 35%. Ya kan, BBNI itu kalau misalnya kita tarik itu juga masih terdiskon sekitar 32%. Nah, itu tadi kenapa saya pribadi masuk ke saham-saham ini. Dan juga faktor lainnya itu saya mengejar dividen ya, dividen untuk mengamankan pendapatan tahunan saya pribadi. Karena di tahun ini saya pribadi itu mulai dengan title baru, yaitu full time trader atau full time investor ya guys. Jadi saya coba hitung-hitung bagaimana untuk mengamankan pendapatan tahunan dulu dengan cara yang sedikit jauh lebih aman, yaitu lewat dividen. Nah, saya milihnya yaitu di saham-saham Big Bang ini. Bahkan saham yang blue chip ya, yang orang-orang di tahun-tahun sebelumnya itu pede banget kalau BBCA ini adalah saham tahan banting. Per hari ini pun dia masih mengalami penurunan sampai dengan 38%. Nah, kalau saya pribadi ini nggak masuk ya di saham BBCA, karena apa? Karena dividennya tergolong kecil kalau misalnya kita bandingkan dengan BBRI, BMRI, sama BBNI. Nah, jadi kurang lebih itu. Kalaupun ya, menurut saya pribadi, kalau misalnya keadaan ekonomi makro ya, the Fed itu belum menurunkan suku bunga, ya pasti Indonesia juga belum menurunkan suku bunga. Yang artinya apa? Yang artinya uang beredar di masyarakat itu belum akan terlalu banyak ya. Liquidity-nya itu juga belum akan terlalu tebal. Mungkin worst case skenario-nya. Ya kan, worst case skenario-nya untuk ini saya coba tandain ya, area-area yang menarik di mana saya pribadi rata-rata entry-nya di area sekarang ya. Di area sekarang di sini IHSG-nya. Kalau ternyata worst case skenario-nya perang masih berlanjut, harga BBM masih mengalami kelangkaan, terus ya kita lihat ya ekonomi Indonesia juga masih morat-marit, dan kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri kita mungkin kurang menarik, ya bisa jadi banget IHSG mengalami koreksi ke area 6.000-an ini ya. Ini menurut saya pribadi adalah area cicil atau masuk lagi yang jauh lebih bagus ya. Kalau misalnya ternyata IHSG nggak bisa bertahan di area level sekarang ya, 7.000 sampai dengan 6.700 area ini, itu ya bisa jadi ke 5.800 sampai ke 6.000 kemungkinan besarnya. Itu untuk worst case skenario. Jadi saya pribadi masih menyediakan sedikit banyak cash untuk prepare the worst case skenario itu guys. Dan menurut saya pribadi, gimana dengan saham-saham banking gitu kalau misalnya worst case skenario itu benar-benar terjadi ya. Nah, kalau misalnya worst case skenario itu benar-benar terjadi, pertama ya, kalau aku pribadi yang tertarik itu BBRI ya, karena BBRI itu juga salah satu saham yang paling banyak dipegang oleh retail, ya kan. Jadi distribusinya itu jauh lebih depth, jauh lebih dalam, dan tentunya BBRI kan ya istilahnya lambang lah ya, lambang Indonesia ya. Bank Rakyat Indonesia yang paling banyak dipakai untuk UMKM, untuk bisnis UMKM, di mana kita semua tahu kalau Indonesia itu mayoritas bisnisnya itu UMKM gitu. Nah, menurut saya pribadi area yang menarik untuk tambah muatan ya, ini not financial advice, ya saya akan tunggu harga BBRI mungkin ke area 3.000, dan worst case skenario-nya kalau misalnya memang terus lanjut turun itu bisa jadi itu BBRI ke 2.000-an ya, 2.500 atau bahkan ke 2.200. Itu sangat-sangat hampir miracle lah menurut saya. Benar-benar Indonesia udah kacau balau kayak zaman Covid, dan memang banyak ya di luar sana mengisukan desas-desus kalau misalnya akan terjadi lebih parah dari Covid di tahun 2026 ini. Tapi menurut aku pribadi berita buruk udah di mana-mana, market udah terdiskon cukup parah lah ya, cukup dalam. Menurut saya it's time, a good time to buy. Dan saya pribadi kalau misalnya teman-teman lihat di konten aku sebelumnya di sini ya, di yang short ini, so far ini
porto aku pribadi BBNI itu masih minus 4,48%, dan di BBRI itu minus 6,49% dari harga sekarang, ya kan. Nah, semoga kita akan lihat keadaan ekonomi makin membaik. Itu dulu untuk saham. Kalau aku pribadi tertariknya di BBRI, ya kan. BMRI ini menarik. Mungkin dia akan ada RUU EPS juga di bulan April sama kayak BBRI. Nah, setelah kalau misalnya nggak dikasih diskon, ya mungkin aku pribadi akan belinya nanti setelah mereka bagi dividen ya. Setelah mereka bagi dividen BMRI, nah kan biasanya ada dividen trap ya. BMRI ini kan yieldnya tinggi atau kenceng, biasanya di atas 9%. Kalau misalnya harganya masih di harga sekarang 9%-an, berarti dia kemungkinan akan di harga 4 ribuan lagi tuh, dibanting ke 4 ribuan lagi. Worst case skenario mungkin bisa ke 3.500-an. Nah, itu baru aku mungkin masuk ya ke BMRI. So far sekarang itu baru ada BBRI sama BBNI. Oke guys, itu aja dulu kontennya ya. Kita udah lihat tadi ya secara historical yang agak susah teman-teman kembali ke harga awal dividen itu kalau misalnya teman-teman masuk di tahun 2024. Kalau misalnya teman-teman baru masuk di 2025 tadi, untuk dapat dividen harusnya udah BEP ya, plus dapat hasil dividen. Nah, kalau baru masuk di tahun sekarang 2026, menurut aku pribadi ya kemungkinan besar harga bisa rebound ke harga awal sebelum tanggal X date, itu masih besar ya, cukup besar peluangnya. Apalagi kalau kita lihat misalnya IHSG itu bisa rebound dari level sekarang ya, entah itu ke level 7.400, 7.500 lagi dia reclaim ya kan, dan perlahan mengalami kenaikan. Kalau kita lihat secara historis juga ya, di weekly IHSG itu setiap kali dia crash ya kan, pada tahun ini ya 2008 dia naik lagi ya. Tapi memang butuh waktu yang lama ya, setelah crash cepet naiknya itu butuh waktu ya kan. Ini crash lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Udah berkali-kali ya IHSG. Terakhir 2020 paling parah Covid, naik lagi. Dan di tahun lalu pun di 2025 itu sempat ya mengalami penurunan tuh cukup tinggi. Penurunan itu sampai 23%, terus dia break ATH lagi. So far kalau kita sekarang di tahun 2026 ini itu pengalamannya udah 24% ya dari ATH ya. ATH-nya 2025 akhir tahun kemarin, dan sekarang itu udah sampai 25% ya guys. Sampai yang low-nya ini. Ya mudah-mudahan itu adalah bottom-nya dan kita akan melihat IHSG bisa tembus ke 10.000 ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini 2026 atau bahkan di awal tahun, mungkin ya awal tahun 2027 mungkin kita baru bisa melihat kenaikan tembus dari 9.174 ini. So far ya ini ya 24%. Tahun lalu kita di 2025 juga sekitar 24% ya kan, sebelum mengalami kenaikan lagi. Jadi ini sebenarnya koreksinya udah cukup dalam, udah hampir sama dengan tahun lalu 2025 sebelum akhirnya dia mengalami kenaikan ya sekitar 55%. Oke banget nih kalau misalnya dia sama persis mimikin dengan tahun lalu itu 55%, itu kita bisa lihat IHSG ke level 10.000 bahkan ke 11.000 area. Oke guys, itu aja konten kali ini. Aku jelasin mengenai dividen trap dan kemungkinan kita tetap bisa ya kalau misalnya teman-teman baru mau masuk, terutama di saham-saham perbankan. Itu kemungkinan besar harganya udah cukup bottom, udah cukup terdiskon dan menarik untuk mulai dikumpulkan. Kita dapat dividen ya, mudah-mudahan nanti di tahun 2027 atau 2028 kita udah siap untuk jual dalam kondisi nggak hanya dapat dividen tapi juga capital gain yang lumayan menarik. Lumayan banget ya, setahun bisa dapat di atas 30% atau sampai 50% di saham fundamental. Ya kan, kalau aku pribadi strateginya untuk saham di situ ya, baru di situ di dividen ya, amanin passive income untuk penghasilan tahunan dulu, jadi layer satunya udah aman. Nah baru nanti kalau misalnya teman-teman mau masuk ke saham-saham yang lain, misalnya saham Konglo atau saham under value, nah itu baru bisa ya guys ya.
Atau kalau misalnya teman-teman itu, kalau teman-teman fokusnya full time trader ya, jadi benar-benar mengamankan layer 1 dulu untuk penghasilan tahunan ya. Kalau apalagi kalau misalnya teman-teman udah punya keluarga, setelah itu baru ya teman-teman mau berspekulasi yang jauh lebih risky, yang lebih beresiko di saham-saham under value. Kayak misal ini ya, buka menarik banget kalau misalnya di harga sekarang ya 140, dia bisa balik ke all time high lagi aja, itu bisa cuan sampai dengan 800% ya. Ini hanya sekedar contoh. Oke, itu aja. Terakhir, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join kelas belajarnya kita di Kripto Tenang, kita ada one-on-one mentorship kripto dan saham. Joinnya cukup 1 kali aja ya, lifetime. Biayanya 300 mie ayam atau sekitar 6 juta rupiah melalui website Traktir. Nanti teman-teman langsung aja ke traktir.id/kriptotenang. Tinggal traktir di sini ya, 300 unit mie ayam. 300 unit, lanjutkan pembayaran, dan pembayarannya ini lengkap ya guys, bisa QRIS, antar bank, dan lain sebagainya macamnya. Oke, itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa mengasih atau memberikan insight buat teman-teman yang aktif di bidang kripto ataupun saham. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya.